anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini bersama Pak Yosi kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Kristen, pelajaran 12. Judulnya adalah Aku dan Kebersihan Lingkunganku. Siapa di antara kita yang tidak ingin mempunyai lingkungan yang bersih? Semua tentu lebih senang ya jika lingkungan kita bersih, rumah kita bersih, dimanapun kita pergi, kita ingin agar lingkungan alam sekitar kita dalam keadaan yang bersih, segar, tidak ada sampah, baunya enak, sehingga membuat kita nyaman ya. Seperti tadi, baru saja kita melihat sebuah video lagu yang berjudul Inilah Rumah Kami. Dalam lagu itu kita melihat bahwa ada taman yang sejuk ya, ada bunga-bunga yang indah, pohon-pohon yang membuat taman menjadi teduh. Tentu setiap orang akan merasa nyaman tinggal di lingkungan yang seperti itu. Nah, anak-anak, kita akan belajar pertama-tama tentang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab, anak-anak tahu enggak arti dari tanggung jawab itu apa? Kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab artinya adalah kemampuan mengetahui dan melakukan apa yang diharapkan dari diri sendiri. Pak Yosi ulangi ya. Tanggung jawab berarti kemampuan mengetahui dan melakukan apa yang diharapkan dari diri sendiri. Kalau kita berada di sekolah, kita diharapkan mengetahui bahwa di sekolah tugas kita apa? Bukan untuk bermain, bukan untuk tidur, bukan untuk bercakap-cakap, ngobrol dengan teman-teman kita. Tentu boleh ya, bermain, ngobrol, makan bersama, tetapi yang diharapkan dari diri kita saat berada di sekolah adalah untuk belajar. Kalau kita sudah tahu apa yang diharapkan dari diri kita, maka itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Nah, berhubungan dengan soal lingkungan, kita juga punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Saat kita misalnya berada di rumah, yang ada di rumah anak-anak siapa saja? Mungkin kita punya kakak, adik, papa, mama, atau siapa. Nah, kita masing-masing punya tanggung jawab saat berada di rumah ya. Misalnya apa? Karena kita sudah kelas 4 SD, anak-anak kalau habis makan sudah bisa cuci piring sendiri ya. Kalau sudah bisa cuci piring sendiri ya, itu tanggung jawab kita. Supaya apa? Supaya piring-piring yang kotor habis makan tidak berserakan ya. Tapi harus hati-hati, jangan sampai kita mau mencuci piring malah piringnya pecah misalnya. Lalu kalian mungkin sudah diberi tanggung jawab untuk merapikan kamar tidur, untuk membantu menyapu, atau membantu bersih-bersih rumah. Itu adalah contoh tanggung jawab yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak saat kita di rumah. Begitu pula orang tua kalian, saudara-saudara kalian semua, jangan sampai tidak melakukan tanggung jawab kita ya. Sebab apa? Lingkungan rumah kita, bahkan dimanapun kita berada, kita punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang diharapkan dari diri kita, supaya lingkungan kita bersih, supaya lingkungan kita menjadi tempat yang nyaman
untuk kita tempati. Nah, anak-anak, apakah kita pernah melakukan tanggung jawab kita dengan sedih? Ya. Misalnya tanggung jawab kita untuk belajar, kita terpaksa belajar. Ya. Begitu pula tanggung jawab kita untuk menjaga kebersihan. Ya. Kita malas-malasan, kita tidak dengan senang hati. Nah, jangan sampai menjadi anak yang seperti itu ya. Kita diminta untuk sepenuh hati kita, dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena ini lingkungan kita sendiri. Ini rumah yang setiap hari kita tempati. Karena itu dengan sepenuh hati kita mau melakukan tanggung jawab kita. Ya, sesuai dengan kita, usia kita ya, anak-anak, kita melakukan apa yang bisa dilakukan oleh anak kelas 4 SD seperti kalian. Begitu pula orang tua, saudara dan lain-lain. Kita dengan sepenuh hati. Mengapa kita harus dengan sepenuh hati melakukan tanggung jawab kita, berupaya untuk memberikan yang terbaik? Sebab kita punya teladan, kita punya contoh, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus tidak mengeluh. Tuhan Yesus dengan sepenuh hati telah berkorban, mengasihi kita, bahkan sampai mati di kayu salib untuk Pak Yosi, untuk anak-anak, untuk semua manusia yang begitu dikasihinya. Anak-anak, mari sekarang kita membaca 2 ayat Alkitab yang akan menolong kita supaya kita makin mengerti bahwa kita punya tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Yang pertama, mari kita membaca dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, anak-anak, ayat 28 dari kitab Kejadian pasal 1 ini, Tuhan Allah sedang berkata kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah ciptaan Tuhan yang terakhir. Ya, kita tahu ya, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya ini dalam waktu 6 hari. Dan pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan manusia. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada manusia. Manusia diciptakan terakhir, hari terakhir ketika semua yang dibutuhkan oleh manusia sudah dilengkapi, sudah tersedia. Tuhan Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, menurut gambar dan rupa Allah. Itu kata kitab Kejadian. Apa artinya menurut gambar dan rupa Allah? Artinya adalah Tuhan Allah memberikan beberapa sifat, memberikan beberapa karakter yang ada pada Tuhan diberikan kepada manusia. Luar biasa ya. Apa saja contohnya? Karakter kasih ya. Sehingga kita manusia bisa punya rasa kasih, rasa sayang ya. Seperti sayang orang tua kepada anaknya, seperti rasa sayang kita kepada teman-teman kita. Lalu Tuhan juga memberikan sifat bertanggung jawab. Kita menjadi manusia, maka kita punya tanggung jawab
Tadi di awal ingat ya, apa arti kata tanggung jawab? Tanggung jawab artinya mengetahui dan melakukan apa yang diharapkan dari diri sendiri. Inilah sifat dan karakter manusia yang membuat manusia sebagai ciptaan yang paling mulia di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Tadi di ayat yang kita baca, Kejadian 1 ayat 28, Tuhan Allah memberi tugas, memberi tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola, untuk mengurus seluruh ciptaan. Tuhan Allah menjadikan manusia sebagai teman, diberi tanggung jawab menjadi teman sekerja, menjadi manusia yang diberi tanggung jawab untuk merawat ciptaan Tuhan, merawat tumbuh-tumbuhan, untuk memelihara hewan, dan seterusnya. Begitu pula dengan kita sekarang, begitu pula dengan anak-anak. Kelas 4 SD masih kecil, belum bisa diberi tanggung jawab. Oh, enggak. Bagi Tuhan, setiap manusia termasuk kepada anak-anak sekalian, ya, diberi tanggung jawab sebisanya. Untuk apa? Merawat rumah, ya, membersihkan tempat-tempat yang kotor, menjaga lingkungan, membersihkan kamar tidur, kamar mandi, dan lingkungan sekitar dimanapun kita berada. Ya, mari kita rawat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai lingkungan kita menjadi lingkungan yang kotor, tidak dirawat dengan baik. Akibatnya apa sih kalau tidak bisa merawat lingkungan dengan baik? Akibatnya apa kalau kamar tidur kita berantakan, kalau rumah kita tidak pernah disapu, kalau piring tidak pernah dicuci sampai numpuk, ya. Nah, tentu itu semua tidak memberi kita kenyamanan. Ya, rumah kok kotor, kamar tidur mau tidur kok ada pasir, mau makan, mau minum, piring gelasnya kotor semua, tidak nyaman dan kita bisa sakit. Ya. Jadi anak-anak, kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengelola dan merawat lingkungan sekitar kita. Lalu ayat yang terakhir yang hendak kita baca, Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, anak-anak, Kejadian 2 ayat 15 ini juga semakin menegaskan apa yang tadi kita baca dari Kejadian 1 ayat 28, bahwa apa? Bahwa memang Adam dan Hawa, manusia, Pak Yosi dan anak-anak dan kita semua dipilih oleh Tuhan untuk mengurus, untuk mengatur, untuk merawat pohon-pohon, hewan-hewan peliharaan kita, ya, lingkungan rumah kita dimanapun kita berada. Anak-anak ingat ya, jangan sampai kita malah merusak lingkungan, jangan sampai kita malah menambah kotor lingkungan. Kita diberi Tuhan tanggung jawab. Semoga kita semua dapat menjadi manusia, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan sekitar kita. Mari anak-anak, kita akhiri di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang baik, begitu mengasihi kami, sehingga kami Engkau percaya, kami Engkau beri tanggung jawab untuk turut serta
merawat dan mengurus lingkungan sekitar kami. Tolong kami, mampukan kami, supaya kami dapat melakukan tanggung jawab kami, sehingga rumah kami, sekolah kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada, dapat menjadi lingkungan yang bersih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pelajaran hari ini, pelajaran 12. Kita akan bertemu kembali dalam pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.